Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mugni Nafia Nadif dari Pendidikan Sosiologi dengan NIM 2407986. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit menjelaskan mengenai nilai dan norma sosial. Nah, teman-teman pasti berpikir nih, nilai dan norma itu apa ya? Karena kan banyak sekali tuh di masyarakat tuh pasti ada nilai, terus ada norma sosial yang ada di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai itu. Oke, apa itu nilai sosial? Nah, nilai sosial adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Nah, aku mau ngambil sedikit dari ahlinya nih, Clyde Clocon. Nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tata nilai di antara kelompok masyarakat. Nah, pasti teman-teman berpikir nih, nilai sosial itu seperti apa? Enggak, nilai sosial itu tidak berbentuk alias abstrak. Jadi, eh, nilai sosial ini ada di dalam pikiran, pandangan, ide, atau gagasan setiap manusia. Dan nilai juga nggak punya sanksi. Jadi, lebihnya ke kepercayaan masing-masing kalau nilai sosial tuh. Oke, kita lanjut ke macam-macamnya nih yang nilai sosial. Nah, yang pertama adalah nilai material yang tentunya itu tuh berguna bagi tubuh manusia. Contohnya barang-barang kebutuhan pokok, pakaian, obat-obatan itu masuknya nilai material. Yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital ini berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Contohnya seperti buku, perlengkapan alat tulis, komputer, dan lain-lain. Dan yang ketiga, itu ada nilai kerohanian. Jadi, nilai ini tuh berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai ini terbagi berbagai macam. Ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religius. Nah, sekarang kita lanjut ke apa itu norma sosial. Nah, jadi norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, bedanya dengan nilai, ini tuh norma bersifat nyata, tegas, dan jelas. Jadi di norma ini, norma sosial tuh memiliki aturan-aturannya secara fisik. Nah, norma yang ada di masyarakat merupakan bentuk penerapan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Contohnya, misalnya di tempat-tempat tertentu nih, ada masjid yang dimana tuh kita nggak boleh kotor-kotoran. Kalau misalnya masuk tuh harus suci. Nah, terus contohnya seperti membuang sampah sembarangan, itu termasuk norma sosial. Nah, dari contoh kasus itu kita bisa simpulkan kalau nilai itu merupakan dasar dari terbentuknya norma. Nah, nilai merupakan sesuatu yang diyakini setiap orang dan bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya karena norma bergantung dengan nilai yang diyakini. Gitu. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih, ciri-ciri norma sosial. Yang pertama itu umumnya nggak tertulis. Kenapa tuh? Jadi, itu tuh lebihnya seperti diingat, diserap, dan ditetapkan dalam interaksi antar anggota kelompok masyarakat. Jadi mungkin si tidak tertulis ini tuh, itu tuh berarti kepercayaannya. Yang kedua, hasil kesepakatan bersama. Nah ini, tidak adanya norma sosial berarti tidak adanya kesepakatan di dalam masyarakat atau kesepakatan bersama. Dan yang ketiga itu bisa mengalami perubahan. Dalam zaman globalisasi ini, itu tuh bisa berubah-ubah. Informasi, masyarakat, sosial, dan lainnya. Yang keempat itu ditaati bersama. Jadi norma sosial ini tuh harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang kelima, itu memiliki hukuman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Jadi di sini juga ada tingkatan sanksinya dong, nggak langsung di penjara. Nah, di sini juga ada beberapa macam-macamnya nih, macam-macam norma. Yang pertama adalah secara atau usage. Jadi di cara ini itu perbuatan atau perilaku yang dilakukan seseorang dalam sebuah kelompok masyarakat, tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Dan yang kedua, kebiasaan atau folkways merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memiliki tujuan jelas yang dianggap baik atau benar. Kebiasaan ini apabila dilakukan oleh sekelompok masyarakat, maka dapat disebut sebagai tradisi. Contohnya kebiasaan menghormati. Pasti kalau teman-teman mau salaman sama orang tua tuh karena dibiasakan kan? Nah, itu. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores.
Nah, DN itu aturan yang telah diterima oleh masyarakat, biasanya tata kelakuan berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan agama. Contohnya adalah larangan untuk membunuh. Di agama manapun kan tidak boleh ya. Nah gitu. Oke, berdasarkan yang saya terangkan, saya akan mengambil kesimpulan bahwa norma dan nilai sosial itu akan tetap ada di masyarakat. Entah masyarakatnya itu seperti masyarakat yang tertutup ataupun yang terbuka, nilai dan norma itu pasti selalu ada. Dan rata-rata nilai dan norma itu tuh tidak tertulis. Jadi tergantung pada kesepakatan bersama. Begitu. Dan juga contoh kasusnya nih. Contoh kasusnya itu contohnya adalah membuang sampah. Pastikan di eh zaman sekarang ini tuh membuang sampah tuh seperti hal yang sudah menjadi kebiasaan. Tapi ada masyarakat yang memang masih memegang teguh bahwa membuang sampah itu dilarang karena bisa berefeknya tuh luas. Bisa saja banjir, bisa saja eh gotnya itu tercemar dan lain-lain. Jadi, mungkin segitu saja dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan dalam berbicara saya. Mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.